pagi anak-anak kelompok B, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, semoga semuanya hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik ya, karena semuanya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Nah anak-anak, jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita bertemu di hari Kamis, tanggalnya sudah berubah ya di bulan yang baru, yaitu di tanggal 4 Februari tahun 2021. Nah anak-anak, jumpa lagi tentunya kalau bertemu dengan Desi, kita bertemu di Sentra Bahan Alam dan juga Bahasa Inggris untuk kelompok B. Nah anak-anak, baik sebelum kita akan memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Come on, let us pray, children. Thank you God for today. Please bless us to be good children. In the name of Jesus, Amen. Wow, anak-anak sekalian, tentunya di hari ini karena kita sudah masuk di minggu yang kelima, berganti tema. Nah, kenapa biasa kok pakai ruangan di ruangan UKS ya di sekolah kita? Karena tema kita di minggu yang kelima ini adalah tema pekerjaan. Nah, secara spesifik subtema kita adalah dokter. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, di masa pandemi seperti ini tugas dokter dan tenaga medis ya, nakes yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas semuanya sedang berat-beratnya ya tugas mereka. Karena apa? Ada banyak sekali pasien yang terkena COVID ya, virus corona ini yang membuat tenaga medis harus bekerja lebih keras. Kita doakan bersama. Pasti di antara orang tua murid yang ada di kelompok B ada yang berprofesi juga sebagai dokter maupun perawat atau tenaga medis lainnya. Kita akan selalu dukung di dalam doa supaya mereka semuanya dilindungi Tuhan. Nah anak-anak, pagi ini sebelum nanti ya kita akan membahas dengan materi pembelajaran kita ya. BSC punya berbagai perawatan yang sudah BSC siapkan. Kita akan belajar apa? Anak-anak semuanya tentunya tetap kita akan memperhatikan satu ayat karena ayat firman Tuhan kita di minggu ini sudah berganti. Temanya apa BSC? Ayat hafalannya apa? Terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Nah, sekali lagi ya, ayat hafalan firman Tuhan kita ada di sini. Baik anak-anak, kita akan ucapkan sama-sama yuk. Ya, karena ini adalah perdana dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 ini. Mari kita akan baca dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, aduh anak-anak, firman Tuhan ini begitu dalam ya. Kenapa kok dikatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia? Karena anak-anak, di situasi pandemi seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan yang imannya mulai goyah, mulai mencari pertolongan kepada manusia. Apakah itu salah? Itu tidak salah anak-anak ya. Seperti saat kita sakit kita minta tolong kepada dokter di rumah sakit, itu tidak salah, itu sangat baik anak-anak. Tetapi lebih dari itu, sumber pertolongan kita yang utama adalah datangnya dari Tuhan kita. Makanya anak-anak, firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita semua untuk terus bergantung, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan hari ini bukan cuma menguatkan anak-anak, tetapi juga Bapak Ibu guru, biasa juga beserta orang tua murid yang ada di rumah. Baik anak-anak, itu adalah firman Tuhan ayat hafalan kita di minggu yang kelima ini. Nah, selanjutnya biasa juga akan mengingatkan untuk life skill kita di minggu yang kelima ini sudah berganti. Gimana biasa? Ya, life skill kita seperti ini anak-anak. Nah, kita diingatkan lagi anak-anak, life skill kita di minggu ini yaitu merapikan alat belajar. Nah, seperti ini biasa juga loh menyiapkan perawatan untuk mengajari anak-anak. Kalau anak-anak adalah alat belajar, kalau biasa alat mengajar. Nah, alat mengajar setelah kita pakai untuk belajar maupun mengajar seperti biasa harus diapakan? Biarkan aja, nanti biar guru lain aja yang beresin. Biasanya malas. Boleh begitu anak-anak? Oh no, itu artinya biasa tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana juga dengan anak-anak di rumah yang pakai peralatan pensil, ya kan, buku, tas, alat tulis, semuanya yang memakai anak-anak apa mama? Loh, ada yang bilang, mama, loh, berarti yang belajar mama dong? Oh no, ya. Jadi yang belajar adalah anak-anak, alat-alat yang memakai anak-anak, peralatan yang menyiapkan anak-anak. Terus yang membereskan siapa? Loh, yang membereskan masa mama? Masa yang membereskan orang lain? Oh, tidak bisa. Kalau kita yang memakai alat-alat ini semua, yang bertanggung jawab membereskan, merapikan juga kita anak-anak ya. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Good kids ya, anak-anak yang hebat. Nah, makanya anak-anak biar life skill ini boleh senantiasa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Itu adalah anak-anak yang hebat, oke? Nah, itu adalah life skill kita anak-anak di minggu yang ke-5 ini. Nah, selanjutnya kita sudah akan masuk di sentra bahan alam materi kita belajar pada hari ini. Untuk materi kita yang pertama, nah kita akan mengenal benda yang berat dan benda yang ringan. Terus alat apa yang akan kita gunakan? Karena materi kita yang pertama seperti ini. Nah, anak-anak kita
sudah mulai masuk untuk materi belajar kita di Sentra Bahan Alam dan Bahasa Inggris. Untuk materi kita yang pertama seperti ini. Nah, anak-anak, di materi kita yang pertama ini kita akan mengenal berat dan ringan. Nah, Bu Yesi punya sesuatu ini adalah alat. Nah, seperti timbangan. Nah, ya seperti timbangan. Nah, kita akan mengenal benda yang berat dan benda yang ringan. Bagaimana caranya Bu Yesi? Alat apa yang kita gunakan? Kalau anak-anak di rumah punya mainan timbang-timbangan ataukah sungguh timbangan, karena biasanya anak-anak ini Bu Yesi siapkan alat-alat medis ya, karena tema kita dokter. Nah, biasanya dokter pun juga memakai alat timbangan badan seperti ini. Nah, Bu Yesi tunjukkan ke anak-anak. Nah, timbangan badan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur berat badan pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Biasanya dilihat dulu berapa beratnya pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Beratnya ada yang 50, ada yang 30 dan bermacam-macam. Itu adalah tugas atau fungsi dari timbangan. Nah, ada juga alat termobudin ya, seperti termometer untuk mengukur suhu badan kita. Nanti anak-anak akan lihat ini adalah fungsi dari peralatan dokter yang punya dan beberapa alat medis lainnya. Kita tidak akan memakai itu, tapi untuk di Sentra Bahan Alamnya Bu Yesi, kita akan memakai alat timbangan ini untuk menimbang benda-benda, sehingga anak-anak akan tahu manakah benda yang berat, manakah benda yang ringan, manakah yang berbeban berat, manakah yang berbeban ringan. Baik anak-anak, alatnya Bu Yesi yang pertama ini seperti mainan. Sebelumnya kita akan melihat. Nah, kita kan tahu ini timbangannya seimbang. Tetapi jika yang sebelah kanan Bu Yesi berikan beban benda seperti ini, Bu Yesi tambahin lagi. Nah, Bu Yesi tambahin lagi deh. Nah, dulu kan anak-anak bisa melihat bahwa yang sebelah kanan semakin menunduk ke bawah, turun ya. Itu artinya yang sebelah kanan lebih berat daripada yang sebelah kiri, dan yang sebelah kiri lebih ringan daripada sebelah kanan. Ini namanya membedakan lebih berat dan lebih ringan, lebih berat dan lebih ringan. Begitu anak-anak ya. Kalau Bu Yesi nggak pakai manik-manik gimana? Aku nggak punya loh alat seperti Bu Yesi, nggak apa-apa. Nah, Bu Yesi akan pakai lagi. Misalnya alat yang kalian punya apa di rumah? Oh, kapas. Mama suka pakai make up atau bersihkan muka pakai kapas. Kita lihat kapas, kita taruh di sebelah kanan. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kapasnya kita tambah lagi deh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dibandingkan dengan lem, Bu Yesi punya lem, kita akan timbang di sini. Mana yang lebih berat? Apakah lem? Wah, sudah langsung jatuh ya. Bu Yesi ulang sekali lagi ini. Nah, di dalamnya. Nah, mana timbangan yang lebih berat? Biasanya yang lebih berat itu akan turun ke bawah. Kita lihat ya, ternyata lemnya lebih berat dan kapas ini lebih ringan. Nah, kita boleh timbang benda apa saja Bu Yesi? Bebas. Anak-anak boleh menimbang, mengukur berat benda, baik yang ringan maupun yang berat, bebas sepunyanya anak-anak. Bu Yesi, mamaku cuma punya timbangan badan. Terus boleh nggak untuk mengukur benda? Boleh pinjam dulu. Misalnya, ini Bu Yesi punya Rivanol. Bu Yesi taruh aja di sini ukurannya. Kalau timbangan berat badan atau timbangan badan ini tidak bisa mengukur keseimbangan dua sisi, ya, antara yang kanan dan yang kiri. Tetapi kita bisa mengukur dengan ukuran berat-bendanya. Jadi misal, Rivanol ini kalau Bu Yesi taruh beratnya 0,3. Nah, 0,3 berarti kita akan bandingkan misalnya dengan betadine yang lebih kecil. Apakah lebih berat Rivanol ataukah lebih berat ataukah lebih ringan betadine? Kita akan lihat ya. Kalau betadine 0,1. Nah, kalau Rivanol 0,3 dan betadine 0,1, mana yang lebih berat anak-anak? Tentunya yang jumlahnya lebih banyak, yaitu 0,3 tadi. Berarti Rivanol lebih berat. Kesimpulannya ya, Rivanol lebih berat daripada betadine. Nah, anak-anak boleh membandingkan banyak hal. Benda-benda mainan kalian boleh kok dipakai untuk supaya anak-anak tahu berat dan ringannya suatu benda. Apa? Coba Bu Yesi mau timbang antara sendok dari aluminium, sendok besi ini ya, dengan sendok plastik. Pakai alat timbangan mainan tadi yang Bu Yesi punya. Bu Yesi taruh ya, yang sebelah ini sebelah kanan sendok besi, yang sendok plastik Bu Yesi taruh di sebelah kiri. Mana yang lebih berat? Tuh kan? Karena plastik itu lebih ringan, jadi sendok besi ini lebih berat. Nah, anak-anak nanti boleh sambil bermain mencoba eksperimen ini ya, anak-anak demonstrasi untuk mengukur berat benda. Terus Bu Yesi, kalau ternyata mama punyanya timbangan digital untuk bikin kue, mama punyanya timbangan beras, mama punyanya timbangan badan, mama nggak punya timbangan, terus bagaimana caranya? Tuhan sudah menganugerahkan kita tangan, ini bisa jadi timbangan. Caranya bagaimana? Tadi contohnya Rivanol lagi ya, Bu Yesi taruh di telapak tangan kanan, dan yang betadine Bu Yesi taruh di sebelah kiri. Ini lihat anak-anak ya, kita akan bantu. Nanti mama bisa membantu. Terasa loh telapak tangan kita ini
Mana yang lebih berat? Karena yang lebih berat, kalau kita pegang seperti ini 5 menit aja anak-anak ya, pasti yang lebih cepat ngilu, lebih lelah, tangan mana? Tangan kanan, karena terasa jari-jari kita harus memegang lebih kuat, karena terasa berat. Dan yang ini terasa lebih ringan. Artinya, tangan kita bisa kita jadikan alat untuk mengukur berat benda. Anak-anak coba ini untuk demonstrasikan di rumah. Laporannya bagaimana? Boleh dengan di video. Nggak usah lama-lama, video 1 menit aja, 30 detik juga boleh saat anak-anak mendemonstrasikan benda yang berat dan yang ringan. Kalau yang punya timbangan di rumah, timbangan apapun boleh digunakan. Itu berarti lebih bagus. Supaya anak-anak kita, orang tua murid di rumah memiliki pengalaman bereksperimen tetapi sambil belajar. Baik anak-anak, itu adalah materi kita untuk yang pertama. Selanjutnya kita sudah masuk di materi kita yang kedua yang terambil dari buku sains. Halaman sebagai berikut. Nah, untuk contoh pengerjaan buku sains kita, yaitu sama seperti materi kita yang pertama, yaitu membedakan benda yang berat dan yang ringan, video tutorialnya akan diberikan seperti ini. Baik, anak-anak, ini adalah video tutorial untuk pengerjaan tugas kita buku sains hari ini di halaman yang ke-21. Kita akan baca terlebih dahulu apa tugasnya. Lingkari hijau benda yang ringan, lingkari merah benda yang berat. Jadi anak-anak siapkan dulu untuk krayon atau pensil warna boleh, atau yang lainnya, spidol juga boleh. Anak-anak siapkan pegang dulu untuk alat yang berwarna hijau untuk melingkari benda yang ringan. Nah, kita tadi sudah belajar anak-anak untuk apa? Membedakan benda yang ringan dan yang berat. Kira-kira kalau ballpen ini termasuk benda yang berat atau ringan? Ya, menurut Bu Yesi tadi kita ringan. Untuk mempraktekkan anak-anak bisa loh timbang dulu. Nah, kemudian benang ini juga termasuk ringan anak-anak ya. Kita akan lingkari dengan warna hijau. Kemudian stetoskop ini juga termasuk yang ringan ya. Kemudian kalau kita bisa lihat sendok, nah sendok ini juga termasuk yang ringan. Oke, nah kemudian alat yang lainnya yaitu buku, karena bukunya ada 2 dan tebal ya anak-anak ya. Ini adalah benda yang berat, untuk itu kita lingkari dengan warna merah. Kemudian penggorengan ya, atau teflon, ini wajan untuk penggorengannya mama di dapur. Ini juga termasuk berat karena terbuat dari aluminium atau besi. Kemudian anak-anak bisa lihat ini adalah whiteboard atau papan tulis. Anak-anak pasti berat ya, karena apa? Karena harus ditempelkan di dinding. Nah, ini juga berat. Kemudian ini adalah gas ya, untuk memadamkan api kalau terjadi kebakaran di rumah kita atau dimanapun. Kemudian yang terakhir kuas ini berat apa ringan ya? Kalau menurut biasa sih ringan ya, karena terbuat dari kayu dan bulu-bulunya juga terbuat dari ijuk. Nah, jadi termasuk ringan. Baik anak-anak, ini adalah video tutorial dari buku sains kita halaman 21. Jangan lupa kalau selesai anak-anak boleh menempel stiker di tempatnya. Tuhan Yesus berkati. Nah anak-anak, kita sudah masuk di materi yang ketiga, di sentra yang selanjutnya adalah sentra bahasa Inggris. Nah, untuk materi yang ketiga, kita akan ambil dari English book. And Daisy will give you example with tutorial video like this. Okay children, this is our tutorial video about our English book. So, we will open our English book on page 6 here and we will read the instruction together. Look at the pictures, circle the correct word. So children, we will see the first picture here. What is it children? Yes, it is farmer or fisherman? Yes, it is farmer. And for the next picture, what is it children? Yes, it is barber, someone who cut our hair here. So we will circle the word of barber. And for the next, it is tailor or fisherman children? Yes, it is fisherman, someone who find fish on the sea. And for the last picture, what is it children? It is farmer or chef? Yes, it is chef. So we will circle the word of chef here. Okay? Oke student, good job. Anak-anak sudah bisa mengerjakan kedua buku ya, baik di materi kedua yaitu buku sains dan materi ketiga di buku bahasa Inggris. Nah, hebat semuanya ya, tetap semangat di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya untuk materi kita yang terakhir, nah ini adalah English song. And we will give you example like this. The title is The Doctor in Hospital and the Teacher in the Class. Okay, 1, 2, 3. The doctor in hospital, the doctor in hospital. Hi ho the daddy, yo the doctor in hospital. The teacher in the class, the teacher in the class. Hi ho the daddy, yo the teacher in the class. Ya, anak-anak, ini adalah materi kita yang terakhir di sentra bahasa Inggris dan bahasa alam. Senang sekali Biasi boleh berjumpa dengan anak-anak semuanya pada hari ini. Kiranya harapan Biasi dan beserta guru-guru semuanya, meskipun kita pembelajaran jarak jauh PJJ, ayo semangat anak-anak, jangan pernah surut ya. Dan dukungan orang tua di rumah tentunya menjadi semangat, menjadi motivasi bagi anak-anak kita boleh terus bersukacita di dalam belajar. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri perjumpaan
Tuhan kita hari ini, come on, let us pray again. Dear God, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, amen. Baik anak-anak, senang sekali kita boleh belajar dan bermain hari ini. Yuk tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita, karena semangat anak-anak menjadi semangat untuk hidup kita. Sampai jumpa, Tuhan